Akhirnya aku buka pamflet free waxing for 100 people. Jadi aku sembari nyari pegawai, ngajar. Kamu yang kerjain? Tangannya gini lagi, ketahuan banget kamu bisa ngebenang ya? Training. Aku bilang ke klien, aku nggak bisa punya anak waktu itu karena aku kena toxoplasma. Oke. That's why I don't wanna get married. I survived brain tumor. Tuhan. Si suami posisinya masih sumba, aku cuma sama Kaimano di rumah, aku lagi turun tangga, tiba-tiba aku blackout. And I was only with Kaimano. Siapa yang selamatin Kaimano? Nggak Itu ada. di gendongan? Nggak ada. Terus jadi dia diem aja di tangga nungguin aku bangun. Jadi selama 1 tahun aku menjalani pekerjaanku dengan kontrak yang ada, aku nggak boleh reveal aku kena tumor otak karena bisa di Kal, what happened? Did anything happen at that time gitu, di mana kamu merasa ada hal yang kamu harus let go, kamu harus forgive, harus apa? myself, self-acceptance. Karena all these years since I was small, I always try hard to show people who I am in mom's perspective. Oke, what happened in the 2 days yang nginep di pantai itu? Pasti ada breakthrough Iya, banget. atau Breakthrough oke that's it, banget. gue nyerah pulang? Enggak. Di situ aku kayak, aduh apaan kayak bisnis di Bali yang bisa gue bikin, keahlian gue apa gitu kan. Aku suka waxing dari SMA, Kak. After that, aku ngeliat nih cewek abis surfing, keluar dari laut gitu kan, abis surfing, pakai bikini. Jadi keindahan alamnya itu Ikut tertampak ya? Iya. Terus kayak, wow, mungkin ini ilham dari Tuhan. Iya. Aku harus bikin usaha waxing untuk menghilangkan keindahan the beauty of the women itself. Iya. Agar dia tampak sopan dan punya tata Iya. toto ya, keluar dari air. Rapih gitu. Oke, Ya dari udah. situ awalnya. Dari situ awalnya akhirnya keliling, coba cari tempat, cari ruko, dapatlah ibu-ibu Bali. Aku bilang, Bu, ayo dong Bu, harga ruko waktu itu gila banget ya, 70 juta. Tapi emang mahal sih ruko di Bali. 70 juta, terus aku negosiasi, ngomong pakai bahasa Bali belepotan. Ayolah Bu, saya warga lokal Bali, bantu saya masih kecil, pengen usaha, tolong bantu saya. Dapatlah ruko dengan kos-kosan. Akhirnya aku buka pamflet, free waxing for 100 people. Jadi aku sembari nyari pegawai, ngajar. Kamu yang kerjain? Ya. Tangannya gini lagi, ketahuan banget kamu bisa ngebenang ya? Trading. Bisa trading. Oh. Dan latihan aku adalah orang-orang di lokasi syuting. Mana ketek loh, mana kumis loh, mana alis loh. Nggak tahu malu udah. Serius Buka ya? tembok aja udah. Ini Ya. alis kamu bisa sendiri apa harus pegawaimu? Ini Nggak, alismu kalau rapi? alis udah nggak bisa sendiri karena pernah ke pocel ya pakai. Kan harus kayak Harus gini sambil, deh, iya, udah iya, susah. iya. Tapi kalau kumis iya, aku ngerjain sendiri. Oh bisa tuh? Oke, besok aku les ke rumah dia untuk kumis. Ketek kan nggak mungkin dong, harus ada orang. Oh oke, jadi teman-teman dulu, terus bukalah itu si ruko, 100 orang free, datanglah itu bule-bule semua dari laut itu. Datang, Mbak, rame banget, lokal maupun non lokal. Terus aku kayak oke, harus mikirin harga. Nah, I'm like oke, gue nggak bisa mahal-mahal karena gue maunya mainin quantity. Gitu. The more, the cheaper with good quality, the more people come and extend more items to add your ya, items. ya. Gitu. Ya, Berjalan. jadi datang nggak cuma waxing itu aja, mungkin ada yang lain. Kayak, kok murah ya kaki. Terus habis itu, nambah deh alis. Kayaknya ketek gua ada 2 biji, 3 biji. Gitu, oke. Gitu. Tercetuslah namanya Bulu Waxing Hut. Iya, bulu waxing hut. Nah, Ya. mau ngapain ke bulu? Ya nyabut bulu. Mau ngapain ke bulu? Nyabut bulu. Gitu kan. Ya. 7 years dan aku hidup dari situ dari zaman Covid. Itu menghasilkan tuh. Jadi Covid kamu hidup dari si bulu, bulu-bulu orang. Bulu-bulu orang. Aku
sampai dicengin loh sama teman-teman artis di Jakarta. Masa? Gila lo udah achievement pemain filosofi kopi, lalalala. Lo nyabutin jembreweng orang gitu kan. Ya udah, biarin aja, yang penting halal, aku bilang kayak gitu. Dan waktu itu belum ada waxing untuk laki-laki. Hah? Kamu kerjakan yang laki-laki? Iya. Cari pegawai cowok kali ya, enggak? Cewek. Karena hitungannya aku anggap perawat. Perawat. Jadi mereka harus ada basic perawat maksudnya? Enggak. Aku doktrinnya adalah kamu itu perawat supaya nggak kesannya sexual harassment. Oke. Loh, itu tantangan loh. Tantangan. Kalau dapet yang pelanggan nakal gimana? Oh iya, aku teriakin dari CCTV, keluar loh dari toko gua. Gitu. Oh. Mainin nama orang imigrasi langsung. Oh, oke. Kebetulan masih temenan dulu, dia belum masih di sini. Sekarang mah udah nggak ada backingan. Iya. Tolong yang mau backingin Wesni ya. Halo. Supaya salon bulunya ini tetap jadi tempat yang halal dan gak ada yang aneh-aneh. Karena pasti ada aja. Pasti ada. Laki-laki nakal, bule nakal. Oh, jadi ada CCTV ya, kamu bisa supervise. Tapi kan waktu itu zamannya belum punya anak, jadi aku supervise di sana terus dan menangani sendiri dan nge-handle pengalaman kayak gitu sendiri. Jadi ya, ih, luar biasa loh. Aku sering dengar ada perempuan ingin independen, kerja apapun aku bisa Kak. Tiba-tiba nanti punya usaha apa, entah usaha makanan, entah usaha just tip, entah usaha apalah. apapun itu. Baru ini aku punya temen yang usaha bulu. Ya, luar biasa. Gak malu kan? Enggak. Menurut aku justru it's very interesting what you do gitu. Aku sempat malu sih, sempat. Karena diceng-cengin teman. Ceng-cengin teman dan harus menghadapi pelanggan-pelanggan yang, tapi happy-nya adalah aku melepas si topeng artis itu untuk bisa melayani orang. Iya, gitu. Udah berapa tahun nih sekarang si bulu? 7. And still going strong? Yes. Ada repeat order juga? Yes. Oke. Selalu. Dan Tempat yang masih yang sama atau udah pindah? masih Di si ruko ibu yang dulu itu? Wow. nambah harganya cuma 5 juta per 6 bulan. Oh. Per 3 tahun. Per 3 tahun. Itu lumayan. Biasanya orang kalau kayak gitu naikinnya nggak tanggung-tanggung. Karena suaminya jadi happy, istrinya bersih mulu, ya kan? Oh, si ibu itu. Oh, Ayo astaga. tante sini. Biar happy gitu. Biar Aji happy ya. Iya. Iya. Apa tuh, Ge? Diapain nih? Coba dibawa kengken nih gitu. Oh, gitu. Malu kan? Iya. Karena kan itu kan privacy gitu. Iya. Makanya aku bikin yang untuk cewek itu Brazilian, yang untuk cowok itu namanya Brozilian. Brazilian. Oke. Kalau Brazilian kan hilang ya semua, enggak? Nah, aku ada bikin, ada landing strip namanya, ada martini glass. Ada martini glass gitu pasti. Kalau landing strip yang lurus. Kamu belajar dari mana sih? Ide aja. Ige. Kayak lagi traveling, oh pesawat landas turunnya lucu juga ya kalau dibentuk begitu ya gitu. Nyeleneh aja gitu. Itu sisi anak kedua tuh yang katanya keseniannya tinggi. Ya agak ajaib. Iya. You embrace your second bornness ya. Boleh angkat tangan ya anak kedua di sini. Embrace. Ya, embrace. Suamiku luar dia angkat anak kedua juga. Your second bornness ya. Oh, gitu. Jadi Kak Pongki mungkin mau coba Brazilian? Kak Dika, Brazilian jadi modelnya atau mau ya martini? Kan? Boleh Martini. banget loh. Ini podcast 18+ ini. Nggak, tapi orang itu nggak banyak yang tahu loh bahwasannya membersihkan bagian-bagian private itu healthy Health matters. dan sesuatu yang harus dilakukan berkesinambungan. Jadi bisnis dia ini sebenarnya sustainable. Kan habis dibersihin hari ini kan besok-besok tumbuh lagi ya. Karena kan butuh ya. Kayak kita cukur rambut laki-laki per 2 minggu sekali ya. Kita per 2 minggu sekali. Iya Kebutuhan betul. itu, Iya. gitu. Sebenarnya kalau di trading tuh sakit gak sih? Sakit. Pasti ya. Karena jadi au gitu. Iya, bedanya trading sama pinset kan, kalau pinset itu dia pluck the pore out. Jadi kayak dia memaksa untuk membuka. Nah, aku tuh mengadon gulaku tuh sendiri dengan teknik aku sendiri supaya penumbuhan folikul bulu itu tipis. Nah, makanya kalau aku use threading, pemaksaannya dia untuk mencabut si akarnya itu tuh jauh lebih lunak ketimbang pakai pinset satu-satu yang akhirnya bikin jerawat. Iya, ingrown hair. Itu bahaya kan? Yes.
Apa masalah paling susah yang kamu harus hadapi dalam episode 7 tahun mencabut bulu orang ini? Pada Komplain apa yang paling susah? Kalau bule alisnya kecil sebelah. Tuh, kadang-kadang kan kita nggak tahu ya, symmetrical line kita kan nggak always symmetrical. Makanya SOP-nya aku selalu bilang, you have an eyebrow is never the same, so don't get shocked if you have a result that is not the same with left and right. What you can do is you Pencil can, it in. gitu, don't make a drama out of it gitu, karena you have to accept gitu kan. Kan bukan tato, kalau Iya. tato bisa dibikin persis. Iya. Ada yang sampai nangis-nangis juga kayak pegawai aku salah bikin dan aku harus benerin tuh ada banget. Ada. Komplain, bad review, apa segala macam, ya udah komplementernya apa. Gitu. Tapi tantangan aku yang paling berat itu ngerjain shemale. Shemale. Oke, apa mereka biasanya ininya? Brazilian. Oh, mereka minta Brazilian. Oke. Tapi it's interesting karena mereka ngerasa kayak I've been rejected everywhere. Tapi with you, you accept me who you are dengan kondisi aku yang sulit untuk kamu kerjakan gitu. And they were really satisfied. Wait, maaf. Sulitnya sebelah mana ya? Kan shemale berarti bentukannya she, tapi maaf kelaminnya Male. udah. Iya. Male. Jadi di tempat lain orang nggak mau Nggak karena nggak tahu mau taruh di tempat laki-laki atau perempuan gitu. Oh. Dan sulit dari segi skinnya. Skinnya beda. Karena udah minum obat hormon. Yes. I see. Jadi untuk kita tarik kulitnya it's hard karena lebih gambir. Dan Iya. itu resikonya adalah kalau kita salah narik benang, kita memotong dagingnya. Iya. Gitu. It's really difficult. Harus kerjasama sama customernya. Dan itu ngerjainnya sama 3 orang. Iya, yang sini pegang sini, yang sini tarik kulit sini, Iya. baru benang gitu ya. Ya pegawaiku pertama kali pas ngeliat wah cewek, pas dibuka, Ibu gimana? "Mbok, ini gimana?" Nggak boleh begitu. Kita harus melayani customer tuh happy. Kita nggak boleh bikin dia felt rejected or disgusted. Karena apa? I've been in that situation yang I felt rejected when I was small, gitu. When I was teenage. Jadi gimana caranya aku jadi belajar. We cannot judge people of how they look. Or mereka ngerasa ugly. Kita pernah di face we felt ugly as a women juga kok, and it's normal. Tapi gimana caranya kita bikin mereka kayak not a self-shallow. Dan itu aku ajarin pegawai aku. Nggak boleh begitu, lo dapet duit dari mana ya? Dari mereka. Nggak ada mereka lo nggak dapet duit. Emang gue yang gaji lo? Nggak bisa, kita harus ramah. Kita harus happy, make customer satisfied. And feel unshallow. Jadinya repeat order. Akhirnya mereka bawa teman-temannya segeng, and jadi review yang baik. Gitu. Sampai sekarang. Jadi bisnis itu adalah titik-titik isi Wesley apa? Menurutmu bisnis itu adalah? For me, business itu is a place for you to learn who and what you are capable of, not only for yourself, tapi terhadap orang lain, how they value how we are also. Itu sih. Jadi benar-benar pembelajaran dua pihak. Nggak cuma kita mau mendapatkan advantage-nya, no. They have to get a good advantage too. By that, we can continue to embrace our business. Karena kalau kita happy and pure heart ngerjainnya, everything will be good. Oke. Gitu. Itu bisnis pertama. Tahun keberapa setelah nyabutin bulu orang baru ketemu papanya anak-anak? Papanya anak-anak. Datang juga dia nyabut, jangan-jangan enggak ya? Enggak. Dia mau aku jadiin model. Oke. Terus dia kayak gila aja lo. Jangan dong, kata Iya, dia. iya. I like natural side of myself. Iya, gitu. Ya oke, aku bilang kayak gitu. Jadi 2018 ketemu, dia mau bikin coffee shop. Karena dia pengen running business. Karena di keluarga dia jarang ada yang punya mindset business. So it's the same like me. Oke, dari keluarga pegawai lah ya. Oke. Bangga PNS, bangga BUMN, kan begitu ya. Jadi dia akhirnya kayak, Wes lo udah jalanin bisnis kayak gini, gue mau ngobrol dong sama lo gitu. Gua, Sa aja mau ngobrol. ya saya lo kenal pot Vespa. Sa aja. Di Oke. luar. Ada dia lagi gendong Tidurin. anak. Tidurin lah.
Jadi ya udah ketemu ngobrol 2 kali. Dia punya usaha homestay. Oke. Very quote unquote standard Bali. Ya. Ya kayak warisan kos-kosan gitu Ya. kan. Tapi emang beneficial banget gitu kan. Mendatangkan uang. Iya, Oke. banget. Di Uluwatu kan Ya. bule yang surfing tuh banyak tuh. Ya. Jadi satu tahun dia ada yang ngontrakin apa segala macam tuh, dia dari situ usahanya. Tapi dia pengen ke coffee shop karena dia kantornya di Gianyar. Oke. Itu jauh banget ya. Jauh ya. Ngobrol 2 kali, 3 kali ketemu. Terus akhirnya diajakin homestay-nya nginep. Aku jual mahal. Kayak enak aja lo mau ngajakin gua nginep, mau ngapain lo gitu kan. Lo mau pacaran biasa gitu. Lo kenal lo dari zaman mini set, terus ya udah kita nikah aja. Kamu yang ngomong? Dia. Oh dia. Ya aku yang ngomong. Nggak, kirain kamu saking tomboynya kayak lu mau apa? Kalau berani kawinin gue gitu, bukannya dia nih. Kalau aku bilangnya ya gimana, gue udah umur 30 Iya. gitu. Iya. I have to get married, ya udah nikah sama gue aja kan. gua Dia tahu, iya. yang ngomong. Terus akhirnya aku kayak iya juga ya, gue udah lama banget maksudnya udah gak laku-laku nyari cowok yang sama mindsetnya, sama hustlingnya. Oke, kalau itunya sama. Dia juga punya pikiran yang berbeda dibandingkan orang-orang pada umumnya, atau katakanlah pasangan muda Bali pada umumnya. Iya. Dia tidak hanya mau meneruskan usaha warisan orang tua Iya. yang si homestay, tapi he wants to do something else. Iya. Oke, di situ And he nyambung. wants to show the father that he is capable of doing it. Oke, dari situ udah nyambung. Akhirnya aku bilang, ya udah, ayo nih bener, ya udah besok ke rumah ya. Oke, ayo. Mama papaku belum tahu. Oke. Tapi udah tahu ada dia dong sebagai temennya kakak yang Karena tadinya di mama komunitas. pengennya aku nikah sama dia dari dulu. Oh, mama udah kepengen. Tapi aku bilang enggak deh, gue kerja dulu mah. Ya. Bayaran listrik nih serem. Gitu. Ya udah, ketemu ke keluarganya, ternyata tantenya dia adalah guru nari aku waktu kecil. Astaga. Omnya adalah teman baiknya papa waktu gendong aku waktu bayi. Untuk dapetin akte kelahiran waktu di Jerman. Oh. Itu weird banget sih. Itu weird banget. Ya udah akhirnya 6 bulan, 2 minggu pacaran, 6 bulan kita preparation for wedding. Jadi we basically do not know who we truly are to each other. Ya. Paham kan? Jadi Paham. pacarannya tuh baru sekarang ini nih. Wah, yang kayak oh ternyata lah begini ya, kayak lucu. Paham. Lucu. Ya. Karena aku sama Pongki juga gitu. Kita nggak ada pacaran yang katakanlah Iya, kan lo kan kalian Iya, lumayan tiba-tiba singkat ya. ketemu terus dia bilang mau kawin, terus aku yang kayak ya juga ya, gue udah umur 27 ya waktu itu aku ya. 27 mau 28 ya. Oh 27 sih aku masih melanglang buana. Tapi aku pikirin nanti kalau umur 28 enggak juga, ya udah coba deh temenan yang agak deket Iya. untuk pengen tahu. Terus persiapan 6 bulan juga ya kita ya Bapi ya. Terus kawin aja. Iya. Ya, 6 bulan nikah. Terus dia anak cowok. Umur dia waktu itu 33 tahun apa 32 mau 33, udah tua juga. Mikirin anak dong. Terus aku bilang ke Wayan, "Pap, aku nggak bisa punya anak." Waktu itu karena aku kena toksoplasma. Oke. Kena toksoplasma umur? Lumayan ya 1 tahun. Dari umur 28 ke 29. Sebelum pacaran sama dia ini kan? That's why I don't wanna get married. Itu salah satu alasan juga. Terus kamu ngomong setelah udah menikah, dia nggak marah tuh? Pas lamaran. Oh, mau lamaran kamu bilang, oke. Lamaran bilang. Dia simply said ya udah bisa adopsi kan. Oke. Akhirnya dari situ yuk kita coba berobat yuk. Berobat, kita ke pemangku. Ya believe it or not ya. Kalau dokter udah bilang lo nggak bisa punya anak tapi kuasa Tuhan, ngomong apa? Ya kan? Ya, God has to have the last say. Ya. Iya. You can change your destiny when you believe in God and universe. Oke, jadi bisa setelah menikah. Kaimano ini lahir berapa lama? COVID. Habis aku Nikah 2019. 2019. Nggak hafal. 2019. Ya. Nggak tato. 2019. Terus Agustus langsung hamil.
Wow, oke. Langsung punya Kaimano. Udah happy juga kali tuh. Wah, udah happy banget. Udah happy. Udah laku. Jadi iya udah laku terus langsung ngerasa diterima. Iya. Hak milik aku, Iya. Mas, gitu ya. Iya. Hak milik aku, beli jadi langsung. Jadi, wah itu keluarganya lebih happy lagi dapetnya anak cowok. Oh. Karena kan istilahnya Puruse ya. Jadi kalau di Bali kan Puruse itu generasi penerusnya kan cowok kan, Iya, yang iya. sangat diagungkan. Kayak Batak ya? Oh iya. Heeh, Iya, persis tuh kayak Batak juga kan. Laki nih Laki pokoknya. tuh. Iya. Jadi pas dapet Astungkara, gua disuruh bikin anak lagi langsung. Kalau enggak Amsyong, gua langsung bikin anak lagi. Sementara si ibu masih pengen bisnis ya. Masih pengen bisnis. Yang aku ingat si Kaimano ini lahir ya. Terus nggak lama di tengah-tengah Covid itu, kamu malah bikin bisnis burger. Iya. Emang ada gila-gilanya kakak ini loh. Karena aku Nggak ada capeknya. karena aku pengen burger, tapi aku benci burger, Kak. Benci burger buatan orang. Iya, kayak ya riwayat yang unhealthy food kan banyak. Aku tuh riwayat sakit banyak. Jadi pengen makan burger yang sehat gitu. Ya udah akhirnya masak sendiri. Aku bisa masak tapi benci masak. Oke. Bikinlah si burger Manaka ini. So you can have burgers So I whenever can- you want. Whenever I want. Oke, Pepita. Supaya I can have vegan donuts and gluten-free treats whenever I want. Nah, yang gitu kan. Iya benar, awalnya begitu. Tercetusnya kan di Yes. situ. Akhirnya ya udah aku bisa makan burger. Akhirnya suami bilang ya udah kenapa kita nggak bikin usaha burger aja. Nah, I'm like, oh iya ya why not gitu. Bikinlah waktu itu kita di Buduk. Di Buduk pertama kali belakang rumah kita lah Iya. dekat kan gitu. Laris. Rame, aku kolaborasi. Ruko tapi aku sistemnya itu karena kita budget minim. Ya. Si toko ini baru buka, dia butuh exposure, aku penawaran lah. Aku boleh nggak take over kitchen, kita consignment deh dari hasil burger aku, tapi in return aku kasih kamu konten untuk promosiin toko kamu juga. Jadi sama-sama kita dapat feedback benefitnya in both ways. Gitu. Ya udah, 1 tahun di situ, 1 tahun di Denpasar. Pindah-pindah ya? Pindah-pindah, take over kitchen karena untuk ngecek marketnya kan, nih lidah lokal dapat nggak, lidah bule dapat nggak, segmen marketnya di mana, gitu. Kids bisa nggak? Dan akhirnya sebagai KOL kan keliling kan review, kayak kita review ke cafe ini apa ya kekurangannya, sampai akhirnya aku bilang sama suamiku, Pap, aku tuh pengen punya tempat di mana kalau aku kerja aku bisa bawa anak yang nggak selalu nonton tab. Nggak selalu gadget. Karena masa kecil aku adalah I'm gadgetless gitu. Kita alam banget gitu kan. I want my kids to be like that gitu. Nggak all the time gadget freak jadinya. Karena takut ya stimulasi dan segala macam dengan browsing lah apa yang ada. Akhirnya ya udah yuk kita bikin konsep. So we made a concept di mana Kapadonan yang lagi ongoing building udah 80% kita bangun. Tabungan kita kuras semuanya sampai akhirnya anggaran bengkak, terus kita kayak, Pap kayaknya nggak sanggup nih Pap, karena aku pengen ada playgroundnya, pengen ada swimming poolnya, terus pengen kalau cewek-cewek atau ibu-ibu datang lakinya bisa nonton bola yang kayak gitu-gitu, jadi one stop place. Ya udah akhirnya kita bikin sayembara, yuk chip in di mana Kak gitu. Chip in di mana Kak? Manaka Burger ya, by the way namanya. Manaka Burger. Jadi Betul. dari sayembara itu orang chip in gimana maksudnya? Chip in jadi investor. Oh. Gitu, untuk kita bergabung bareng dengan Manaka Family supaya kita jadi duit Sama-sama. masuk kita bangun, duit masuk kita bangun, duit masuk kita bangun. Wah, rejectionnya banyak. Walaupun aku public figure kayak ngeri loh Kak untuk menerima duit investor, kita bisa aja dikira penipu. Mana hasil sampai sekarang belum selesai-selesai. Kita tuh benar-benar satu-satu ngerjain semua. Kayak akhirnya suamiku bilang, yuk kita buka Manaka samping rumah kita supaya kita bridging awareness ke Manaka Padonan. Kita dagang Kak sambil gendong Kialo tuh. Dagang di samping rumah kita dengan kedai yang sangat kecil, yang antreannya gila-gilaan, yang di luar dugaan kita. Itu rezeki Tuhan tuh amazing. Untuk supaya orang juga percaya kalau Manaka yang Padonan yang sedang dibangun ini bonafit gitu ya. Jadi nggak sekedar cuma artis yang pengen iseng bisnis habis itu kabur. Iya. Karena notaben aku kok pernah digituin. Apa kamu? Notaben. Oh. Jadi kayak iya lo kan artis. Paling lo cuman kayak predikat Musiman. doang, musiman, habis itu ya udah lo buy, uang investor buy, lo nggak tanggung jawab. Enggak. Karena aku pernah tahu rasanya ditipu duit,
Jadi aku nggak mau seperti itu, karena aku percaya Bali itu karma dibayar kontan, Bu. Takut aku. Kayak udah duit masuk, bangun, duit masuk, bangun. Sampai sekarang Kak, every single day. That's why aku sama suami bawa anak-anak kita kemanapun kita pergi. Untuk ngerjain manakar, karena kita percaya anak-anak kita tuh bawa berkah. Gitu. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Abis ini nih syuting kita mau ketemu investor. Buat yang Buat untuk chipin Manaka Padonan. tapi Manaka Badonan udah jalan belum? Belum. Belum ya, masih Belum, dalam masih building pembangunan. itu ya. Oh my goodness. Wow. Kita habis-habisan Kak, kita jual mobil kita gadein tanah kita, sertifikat rumah kita dibangin, sekolahin. Pokoknya demi visi ini terjadi. Tapi kamu beruntung loh, suamimu mendukung gitu, melihat Awalnya dia bilang, visi lo jangan itu. gila, lo jangan gila. No pap, aku pernah gila dan berhasil di Bulu. Kita harus gila juga untuk supaya kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak untuk anak. Jadi menurutmu dalam bisnis itu harus ada gilanya? Harus gila. Mindset yang kita bilang kita nggak bisa, every single day aku tanamin kita bisa, Tuhan kasih kepercayaan ke kita, kita bisa, universe kasih izin kita bisa. So kita bisa. Apapun itu. Orang kayak kamu nggak pernah capek ya, Wesley? Nggak boleh capek. Nggak pernah capek yang sampai I just wanna cry. Capek aku nangis, suamiku nenangin, capek. Postpartum capek, Burn out. burn out, nangis, iya. Apalagi aku nggak suka tipe anak yang nongkrong party lagi. Iya. Enggak. Suamiku juga untungnya enggak. Gitu. Jadi kita kayak together in a family, ya udah ke pantai, traveling. Gitu. Itu recharge kamu ya. Tapi oke, as a family kita kemana-mana bersama. Aku pernah juga melihat kamu dulu LDR sama suami. Karena si suami ini nggak selalu murni pedagang pada saat itu. Iya. Dia pegawai kan. Iya, BUMN, BPJS tenaga kerjaan. BPJS sempet di Lombok lah. Sumba. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Tenaga kerjaan. BPJS sempet di Lombok lah. Sumba. Sempet di mana lagi? Sumba Timur, Sumba Waingapu. Timur, Waingapu lah. Ya. Berarti you jalanin bisnis sendiri tuh pada saat Jalanin itu. bisnis sendiri. Oh my goodness. Dan kamu pernah sakit lagi waktu itu ya, kalau nggak Sakit. salah. Kamu tulis di Instagrammu. Iya, I survive brain tumor. Tuhan Yesus. Tuh. Luar biasa banget kamu itu. Dengan orang tua yang di Jakarta. Kamu ngurus anak kayak Manu aja satu. I don't have anyone here but my husband. Ya, kalau inget ya. Jadi udah sembuh kalau dari tumor otaknya udah beres. Ya, Waktu itu ada stadium berapa? enggak. Waktu itu awalnya aku gejalanya pusing. Aku pikir gara-gara kurang oksigen free dive, aku nggak hyperbarik rajin. Terus tiba-tiba aku budek. Aku pas lagi GoPro tournament di Maldives waktu itu dikirim. Terus aku pingsan tiba-tiba. Dari situ aku bilang aku mau cek. Terus suami posisinya masih Sumba. Aku cuma nama Kaimano di rumah. Aku lagi turun tangga. Tiba-tiba aku blackout. And I was only with Kaimano. Siapa yang selamatin kayak mana Nggak waktu ada. itu di gendongan? Nggak ada. Terus Jadi dia diem aja di tangga nungguin aku bangun. dan kamu bangun. And I said to my husband, Pap, kayaknya there's something wrong with me. Aku harus cek.
Aku beraniin diri cek, aku ke dokter THT, aku ke dokter bedah, aku ke dokter semua dokter. Akhirnya ketemu 3 titik, aku maksa MRI, tapi tidak boleh karena aku masih aktif menyusui, tapi aku nekat, aku bilang aku harus MRI. Pas MRI dicek ada 2 titik di bagian pituitary memory. Dan di situ dokter kayak sugarcoat ya, enggak kok Bu, I think it's fine. Akhirnya aku ingat banget kasih ibu dokter Golden, he's really good. And I like how he motivate ya. Kamu sakit ya bang, you don't look sick. Anggap aja ini tumor biasa. Kamu hyperbarik aja, kamu nyusuin, kalau kamu operasi, you will never be back normal. You will never see your kids. Di situ aku bawa Kaimano, ngecek sendiri with my PA waktu itu. So aku kayak, is this real? Tuh. Ya gue dikasih sakit yang bisa eventually I will die someday gitu kan. Terus suami pulang, aku delay, kayak shock delay, nggak bisa ngomong how I feel. Terus sama suami kayak, ayo kita ngobrol, kita staycation. Di situ keluar semua emosi. Aku bilang, how are the kids gonna be like? Lo bisa dapetin istri yang bisa jaga anak-anak yang bener nggak? Yang ngerawat anak-anak bener nggak? Karena I don't think I can survive. Terus suami cuma bilang, lo nggak sakit, udah lo put in your mind kayak gitu aja, lo sibukin kerja aja, apa yang lo suka lo lakuin. Jadi selama 1 tahun aku menjalani pekerjaanku dengan kontrak yang ada, aku nggak boleh reveal aku kena tumor otak karena bisa di cut kontrak. Dan itu sumber income aku kan, karena aku udah nggak syuting lagi kak. Di Jakarta itu ya, iya. Mau apa lagi kerjaan. Dulu waktu itu juga awal COVID masih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan lockdown dulu, baru akhirnya aku bikin sistem, baru akhirnya bisa. By appointment ya. Pengobatan kan juga nggak tercover. Gitu loh, tercover by insurance suami yang kita masih harus ada selisihnya. Dan itu zaman COVID yang setiap minggu harus dicolok. Colok ya. Dan aku bawa Kaimano yang I need 5 hours a day untuk setiap hari hiperbarik. Papa mamahnya suamiku juga lagi stroke, dua-duanya. Jadi kita tuh rutenya dari Galung jemput ke Uluwatu, dari Uluwatu ngantar ke Siloam, dari Siloam ke Gianyar, nganterin aku terapi, pulangin ke Uluwatu, terus balik lagi ke Dalung. Dan itu gila, every day. Di situ aku kayak oh ya udah. Tapi I believe that God gave me a purpose to be strong. Mungkin banyak yang kalau waktu itu kejadiannya banyak yang DM aku kayak kak aku kena tumor otak apa, aku harus operasi apa. Mungkin Tuhan kayak made me as his vessel to spread the message, gitu aja sih. Kayak ya udah, you're a human tapi lo jangan lupa bahwa every miracle can happen. Aku nggak operasi, aku menjalani hari-hari aku hiperbarik. Pola hidup diubah, ngurangin sugar, apa segala macam. Kaimano motivate me banget, everyday dia kayak mama sehat. Dan dia masih umur 1 tahun lagi ngomongnya sama mama tatat gitu. And eventually 6 bulan aku minta MRI lagi, gone. Kamu tuh disayang Tuhan banget loh. Banget. Kalau suamiku bilang, lo tuh nyawa kucing loh mah. Iyalah udah segala tidur di pantai dan dikasih tumor otak. Aku tuh sampai gini, Tuhan kenapa ya saya tuh hidup lempeng banget loh. Iya, saya hidup sehat party, banget loh. Saya nggak suka party, saya nggak suka alkohol, paling cuma wine. Nggak suka nightlife yang gimana, selalu hirup udara bagus. Aku penasaran, waktu itu terjadi dan kamu harus jalani pemulihan hidupmu ya. Ini kan berarti kan spiritual juga sebenarnya di sini play a big role, memainkan peranan yang besar. Yes. Dimana aku sangat percaya di situ juga ada satu bentuk pemulihan. I don't know dengan masa lalumu, nggak tahu dengan papa, dengan mama atau dengan siapapun atau your sibling, ada satu bentuk forgiveness yang kamu harus lepaskan. Dan juga ada satu bentuk forgiveness yang kamu tahu Tuhan udah ampuni kamu gitu. Karena from my life yang aku jalani dan yang aku observasi orang-orang lain juga jalani, harus ada pendobrakan itu. Kalau tidak ada itu maka ya susah untuk melihat miracle ya. What happened?
Did anything happen at that time gitu, di mana kamu merasa ada hal yang kamu harus let go, kamu harus forgive, harus apa? Myself. Your self-acceptance. Karena all these years since I was small, I always try hard to show people who I am in mom's perspective. Mom's perspective. But I never can be who I truly are. Accepting ourselves is the most hardest decision, and forgiving yourself for not accepting yourself, itu yang akhirnya aku menemukan jawaban itu. I talk to myself, I talk to my body. I wanted to be truthful to myself, so I will not be someone in appearance, but I am who I am. Yang Tuhan sudah ciptakan dengan segitu delicate-nya dan penuh dengan atensi dan detail, menjadikan ini dia, Nima De Wesni. Ternyata aku belum mensyukuri who I am. Oh wow. Sampai akhirnya ya Tuhan kasih sakit pasti ada artinya. Tuhan izinkan itu terjadi ya. And then aku accept. Oke, Wesni, kekurangan kamu begini. Rubah ini, rubah pola mindset kamu, rubah kerasnya kamu. Apa yang berbeda dari Wesni yang dulu ketika terima diagnosa itu sampai Wesni yang sekarang yang tahu kamu sudah dipulihkan dan kamu tahu itu yang memulihkan Tuhan? Less overthinking and stop pleasing people. Stop pleasing people. Because I always want to please people, but I never can please myself. Oke. Paham gak sih Kak kalau kita selalu kayak pengen orang itu baik sama kita karena kita memberi duluan. Akhirnya kita capek sendiri. Haus minta orang mendekati kita karena kita memberikan sesuatu, bukan karena mereka mau mendekati kita because kita ya apa adanya. Iya. Capek. Ya akhirnya aku sadar, ia menerima aku semua-muanya banget. Aku adalah suami. Kerasnya aku, stubbornnya aku. Jadi aku ngeliat sama suami itu mirroring gitu. Di situ aku kayak, oh, I have to accept bahwa it is okay to be who you are. You don't need to change your character. No, you don't need to change your hair. You don't need to change what you want people to like you, how you dress, how you talk. Just be who you are. Suamimu benar-benar kiriman Tuhan ya kayaknya ya. Kalau ya aku walaupun lihat, nyebelin. Ya of course manusia nggak ada yang sempurna. Walaupun nyebelin Kak. Manusia nggak ada yang sempurna udah pasti. Tapi bahwasannya kamu tadi bilang bahwa your husband is your only friend dan hanya dia yang mengerti kamu dan menerima, itu yang penting ya, menerima kamu apa adanya. Menurut aku sih dia nggak bisa melakukan itu kalau Tuhan nggak naruh purpose itu di dia juga. Iya, dan jawaban dia simple. Ya lo begini, suck it up. Dia ngomong gitu. So you suck it up too. You're stuck with me forever. Dia ngomong gitu. And I'm like, ya udah. Mau nyari kayak gimana Kak? Kalau dibilang nggak cocok ya nggak cocok, nggak cocok, nggak akan pernah cocok. Tapi kan kita harus gimana ya cara kita reboot, fix it, akhirnya we collide and accept each other, accept the situation. But it's true because ada saying yang bilang marriage is a union of two forgivers. Itu benar banget. Selamanya. Pembelajaran everyday. Tidak ada satu perkawinan menurut saya yang sehat yang tidak melibatkan yang namanya pengampunan. Bukan pemaafan ya. Kalau maaf ya, tapi gue masih inget nih kemarin. Pengampunan it's like okay, lo nyesel oke, gue juga oke, nol ya. Dah, besok jalan lagi. Susah loh. Ya. Accepting susah. Apalagi accepting diri sendiri itu susah. Tapi menurut aku keluargamu tuh disayang Tuhan banget. Setelah kamu sembuh, suami malah tadi sebelum kita ngobrol di sini bilang kalau dia kembali ke Bali dan dia resign dari pekerjaannya, kalian bareng nih kerjakan bisnis ini, terus lahir anak kedua. Sorry, maksud saya hamil anak kedua. By the time kita udah hopeless nggak bisa punya anak kedua, dia ngasih aku surprise, kayak sayang surprise, aku resign ya. Oh itu surprise? Iya.
Oke. Terus aku kayak, sayang, surprise, Kak Imano yang ngasih, baby papa. Terus dia kayak, hah gimana? Oh hamil? Tunggu, gue seneng tapi mampus nih gue biaya gimana? Iya, karena lagi baru resign ya. Karena kita bener-bener dari nol Kak, sekarang. Dari nol, dia sampai nangis, saya nggak tahu gimana cara biayain hidup kamu dengan posisi kamu hamil. Aku lahiran sama suami tuh nggak ada uang buat lahiran. Bikin proposal ke rumah sakit, Minta tolong pertukaran support value. saya, Ya, saya value. kasih kamu ini. Diizinkan. Iya. Inilah ya, teman-teman, bila ada teman-teman yang mungkin pernah mendengar istilah-istilah orang yang mungkin menurut saya is on the nyinyir side yang kayak, oh artis tuh cuma minta gini-gini terus minta di cover. You know what? It's a business proposal. Iya. Karena memang ada value yang kita juga berikan, kita tukar, dan di hari-hari sekarang, terutama setelah the great reset yaitu Yes. COVID, menurut aku collaboration itu It nomor helps. satu. Iya. Nggak bisa lagi sekarang maju One man sendiri-sendiri, show nggak? ya nggak masuk Nggak. akal. Intinya apa? Menyadarkan kita untuk saling menerima sesama manusia. Ya, Positif sesama manusia. And hold hands together. Jangan malah jadi lo nyinyirin orang-orang terus jadi ngeceng-ngecengin seakhirnya lo kayak, oh gue bisa hidup sendiri dengan kesombongan lo. Aku sama suami anti yang namanya sombong. Nggak berani kita Kak. Lo sombong sekarang, Tuhan ambil, lo mau apa? Flip of a head. lahir adiknya kayak Mano. Ya. Dengan si masukin lagi proposal itu. Iya. Wow. Yang posisinya lagi ketuban pecah. Jangan lupa itu nama rumah sakitnya di tag. Coba. Terus gue bisa relate lagi. Paham nggak Kak? Paham banget. Iya kan? Ya. Terus Paham kan Dika? paham banget pasti tuh Abang Iya. Dika. Paham Pala Beli udah Dika. nongol. Tunggu muka dokternya sorot. Tolong. Tutup dulu nih kaki. Iya. Ya nggak, aku paham karena abis itu setelah udah beres thunderstormnya kan ngedit, jangan sampai kurang bahan, Ngedit. right? Iya. Ya. Begadang ngedit. Nih, jangan lupa nih bagian nih grading colornya nih atau saturationnya kayak salah deh. Turunin dikit shadownya lah, gimana lah. Oh my goodness. Oh my goodness. Tapi aku berterima kasih dan bersyukur Tuhan give us a roller coaster in life. Tuhan angkat kita ada financially good. Tuhan taruh kita seturun-turunnya financially zero untuk kita tahu. Kamu harus mengandalkan dia. If not, nggak bisa hidup ini. Suamiku sembayangnya gila banget. Dan dia tidak pernah menegur aku, kamu sembayang dong kayak gini lo, jangan hidup kafir. No. Aku mengakui aku yang kafir. Tapi aku bilang, sayang yang penting aku mau berbuat baik aja sama orang. Aku nggak bisa doa itu paksaan. You can't judge me by that. Tapi aku cuma bisa berbuat baik apa yang Tuhan kasih ke orang-orang. But on the daily, do you have a, if I may ask ya, personal conversation dengan your creator on the daily dengan Tuhan? Ya, karena aku karena dari kecil kan aku pindah-pindah tempat, aku pindah-pindah sekolah dengan berlatar belakang agama yang beda-beda, bahkan keluarga aku juga beda-beda beragam agama, suamiku juga beragam agama, mamahnya suamiku dari Kristen, pindah Hindu, aku Hindu mengagumi ajaran Kristen. Ya, kamu udah terpapar dengan banyak budaya ya. Yeah. So kita terbuka pikirannya bahwa no matter what religion, who pray for us, or we pray, dan kita percaya aja, dah. Jadi kalau misalnya papaku dulu lumpuh didoain orang Kristen, papaku jalan, terima kasih puji Tuhan, haleluya Tuhan Yesus, gitu kan. Aku didoain sakit tumor payudara, terus aku sembuh nggak jadi operasi, terima kasih Tuhan Yesus, kayak gitu. Tapi pada saat aku tumor otak, aku didoain pendeta Astungkara, udahlah, accept aja. Selama kita berbuat baik di dunia, nggak menyakiti orang, berbuat jujur, dah. Hidup lempeng tuh susah loh Kak, tantangannya banyak. Oh iya. Semakin Apalagi di lempeng. Indonesia apa-apa semua ada keriting-keritingnya ya. Semua ada ukir-ukirannya, bunga-bunganya. So, acceptance in life is very beautiful. Jadi sekarang
2 anak cukup atau mau tambah lagi? Cukup ya Kak. Oke, cukup. Cukup ya. Akan ada hari di mana kamu kembali ke Jakarta, lalu, oke. Because what? Because I find my inner truth di sini. With your family, tapi kan with your family, nggak semata karena tempat dong. No, without my family pun I've already find my truth in me in here. Dari sebelum aku nikah, aku beresin diri aku sendiri dulu. Oh, oke. Karena aku emang nggak suka branded stuff, aku suka apa adanya, aku suka pakai baju 10.000 yang terlihat bagus. Ya. Apa adanya aja. Iya. Gitu. Oke. Ada buku nih, sebentar ya. Oh. Ini adalah buku aku yang ketiga, Hati Gembira Adalah Obat. Ya, aku lihat ini nih. edisi si paling overthinking. Halo teman-teman overthinking. Zaman sekarang kayaknya siapa sih yang nggak overthinking? Yeah. I think how we manage deh, supaya dia nggak terlalu turah-turah. Are you an overthinker? Oh ya, sudah pasti. Mana ada penulis And tidak how do you deal with overthinker? Namaste. Can you tell my husband that? Aduh, oke. Ini Made Wesni Dwi Jayanti. Terima kasih sudah mampir di Sophie I Talks. thank you. Terima kasih ya. Kamu ini ya, apa namanya, tetap jaga-jaga balance work and restnya, especially because your mom. Yeah. Adalah karena ya perempuan memasuki masa-masa perimenopause. Itu bisa seawal usiamu, bisa juga dia di 40 ke atas, dan our hormones tuh fluctuationnya ya, and macam-macam, nggak cuma masalah hot flash, udah macam-macam perimenopause sekarang, and I can tell you about it, but nanti aja setelah kamera kita matikan supaya nggak terlalu banyak overthinking penonton kita. So thank you very much for being here. I thank you too for invite me. Thank you untuk Wayan, suaminya yang udah mengantarkan di depan. Kaimano dengan sabar menunggu dikasih makan donat ya. Mudah ya Hai sayang, thank you nak. Gemes banget. Makasih ya. And also adik Kialo. Salam untuk keluarga dan bisnis bulu dan burger. Doakan Manaka Padonan yang adalah one stop untuk family bisa makan burger dan bisa ke pool, dan bapak-bapak bisa nonton bola mungkin sambil nunggu ya. We pray that it will happen for your family. Amen. Dan sehat-sehat terus ya. You too. You are loved. You are loved. And I love you. You are loved. Hari ini kita banyak belajar dari Wesni. Semoga pembicaraan kita hari ini menjadi sebuah inspirasi untuk teman-teman untuk hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. You are loved. You are loved. Bye. Bye.